Kata beliau rahimahullahu taala faslun. Pasal. Jadi pasal ini Ibnu Qudamah akan terangkan ya hal-hal yang menghalangi ya budak perempuan dinikahi. Kata beliau walaysa lil muslim, dan tidak halal bagi seorang muslim. Iya. Tidak halal bagi seorang muslim. Wa in kan abdan, walaupun dia seorang budak. Nikahu amatin kafirah, untuk menikahi budak perempuan yang kafir. Jelas ya? Iya. Jadi di sini seorang muslim tidak boleh dia menikahi budak kafir. Muslim ini muslim bebas atau muslim budak. Yang penting dia muslim, tidak boleh nikah dengan apa? Budak perempuan yang kafir. Ya, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum." Dan para perempuan yang muhsanat, muhsan yang bebas dari ahlul kitab sebelum kalian. Jadi yang dibolehkan hanya yang bebas saja. Kalau budak tidak diperbolehkan. Iya. Tidak diperbolehkan. Dan ini dari perkara yang dipegang oleh jumhurul ulama. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, walal hurru ya nikahu amatin muslimah. Dan demikian pula tidak boleh seorang laki-laki bebas menikahi budak perempuan yang muslimah. Ya. Jadi laki-laki muslim bebas, dia tidak boleh menikahi budak perempuan apa? Muslimah. Ya, tapi ini ketidakbolehannya bukan pada segala keadaan. Pada keadaan tertentu dibolehkan, tapi dengan syarat. Dan inilah pembahasan kita yang kedua ya. Syarat seorang lelaki muslim bebas menikahi budak perempuan muslimah. Serta pembolehan untuk menikahi 4 budak perempuan. Nah. Jadi dia tidak boleh menikahi. Illa kecuali. Ada syaratnya. Illa alla yajida ya faulal hurrah. Nah. Kecuali kalau dia tidak mampu mendapatkan mahar seorang perempuan yang bebas. Ya Masya Allah perempuan bebas. Ya kalau mau dinikahi maharnya mahal. Ya 30 juta, 50 juta. Tidak punya duit. Ya kalau budak bisa dapat 10 juta misalnya. Atau 5 juta. Jelas ya? Baik. Dan disyaratkan, pembolehannya ini disyaratkan. Ya. Ada ketentuannya di sini ya. Pertama, dia tidak mampu membayar mahar untuk perempuan bebas. Yang pertama. Kemudian wala saman amanah. Wala saman al-amah. Dan dia juga tidak mampu membeli budak perempuan. Kalau dia tidak mampu membayar mahar, tapi dia mampu beli budak perempuan, dia beli budak. Masuk dalam kepemilikannya kan begitu. Ya. Dan budak yang masuk dalam kepemilikannya boleh dia gauli. Walaupun dia tidak peristrikan. Jelas? Kemudian syarat berikutnya, wa yakhaful anat. Dan dia khawatir jatuh dalam apa? Jatuh dalam zina. Jadi ini orang sudah harus nikah. Kalau tidak nikah jatuh dalam zina. Nah sekarang dia mau nikah, tidak punya mahar. Untuk perempuan bebas. Dia hanya punya mahar untuk apa? Budak perempuan saja. Dia mau beli budak juga tidak punya uang. Dia hanya punya untuk mahar budak perempuan. Nah di keadaan yang seperti ini, dia diperbolehkan. Itu yang disebut di dalam Al-Quran ya. Wa man lam yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat. Famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Siapa di antara kalian yang tidak mampu secara mahar untuk menikahi perempuan-perempuan bebas mukminah yang muhsan, maka dia boleh menikahi budak dari budak-budak kalian yang beriman. Jadi syaratkan budak berislam saja. Kalau dia budak kafir, tidak boleh dinikahi. Jelas ya? Baik. Kalau dia sudah punya udzur seperti ini, maka sepanjang dia punya udzur, menikahi 1, menikahi 2 bagaimana? Boleh atau tidak? 3, 4, boleh atau tidak? Ya jawabannya boleh. Karena itu kata Ibnu Qudamah, walahu nikah arba. Idza kana syartani fihi qa'imaini. Dia boleh menikahi 4 apabila 2 syarat itu ada. Dia tidak mampu membayar mahar untuk seorang perempuan bebas dan juga tidak mampu membeli budak, serta dia khawatir jatuh dalam apa? Jatuh dalam zina.
Baik. Jadi sepanjang syaratnya ada, dia boleh nikah sampai 4. Baik, selesai sudah pembahasan ini. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah ke pembahasan berikutnya. Kitabur Radha'. Gimana? Dilanjut? Hampir jam 9. Baik, ini kemarin saya ada salah perhitungan ya. Saya pikir masih sampai hari Selasa kita. Ya. Ternyata sampai hari apa? Hari Senin ya. Ya, qadarullah ma syaa fa'al. Saya khawatir nggak bisa selesai ini. Jadi kalau nggak selesai, nanti saya berikan waktu lagi nanti di insyaallah taala hari Sabtu dan Ahad yang akan datang. Kita akan bikin 2 hari untuk menyelesaikan. Nah, ya bagi kawan-kawan yang dari luar Makassar yang nggak bisa hadir, insyaallah tetap online ya, bisa diikuti insyaallah. Baik. Ya kalau mau hadir kembali ya, itu seorang penuntut ilmu namanya. Ya. Baik. Ya, kita istirahat dulu kalau gitu. Sarapan pagi dulu ya. Insyaallah taala. Nanti kita lanjut lagi. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.